berjalan hanya di jalanmu, mendengar hanya suaramu. Puji Tuhan, haleluya. Hari ini kita kembali ada di dalam program Renungan Susanim, dan kita akan melihat ucapan kebenaran firman Allah yang kiranya dapat dan selalu menguatkan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Untuk itu kita satukan hati, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan Allah yang maha berhikmat, Tuhan Allah pemilik hikmat. Kiranya Engkau senantiasa memberkati kami pada hari ini, di mana kami akan menerima lagi kebenaran firman-Mu menjadi dasar dalam perjalanan hidup kami sebagai orang percaya, menjadikan panduan bagi hidup kami ya Tuhan, dan bekal bahkan pengetahuan hikmat daripada-Mu Tuhan. Terima kasih, kami akan siap menerima renungan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita melihat di dalam Surat Yakobus pasal yang pertama. Surat Yakobus pasal yang pertama, kita akan melihat ayat yang kedua sampai dengan yang kelima tentang iman dan hikmat dalam judul perikop. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ayat 5, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya, dan seterusnya ya. Yang ingin menjadi sebuah tekanan saya pada renungan ini dalam pembacaan firman Allah ini adalah justru pada ayat yang kelima, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Jadi kita garis bawah ini, ketika kita kekurangan hikmat, ya, maka kita diwajibkan, diarahkan untuk meminta kepada Allah. Dengan demikian, pada sore malam hari ini saya ingin menekankan tentang betapa penting hikmat Allah itu ada dan terus melekat di dalam kehidupan orang percaya, dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Mengapa demikian? Di dalam Amsal pasal yang kedua ayat yang ke-6, di sana firman Allah berkata, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Tuhanlah yang memberikan hikmat. Itu sebabnya dalam Yakobus tadi kita diarahkan untuk meminta kepada Allah, untuk meminta kepada Tuhan jika kita kekurangan hikmat. Dan saya pastikan kehidupan orang Kristen pada zaman saat ini, pada masa kini, masih banyak orang Kristen yang kekurangan hikmat. Mungkin termasuk saya, mungkin termasuk saudara. Saya pastikan itu. Kita masih kekurangan hikmat. Kita minta terus kepada Tuhan. Mengapa? Dari mulutnya. Dari mulut siapa? Dari mulut Allah. Dari mulut Tuhan itu sendiri datang pengetahuan dan kepandaian. Lalu itu untuk siapa?
untuk gereja Tuhan, untuk anak-anak Tuhan, untuk orang percaya yang mengikut Tuhan. Nah, jadi di sini betapa pentingnya hikmat Allah itu. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup ya berdasarkan hikmat, ya, berdasarkan iman dan hikmat kita kepada Tuhan. Berdasarkan hikmat Allah yang telah merancang kita sedemikian rupa, yang membawa kita dan yang terus mengarahkan kita supaya kita jangan tersesat, supaya kita tetap ada pada jalur kebenaran firman Allah. Nah, untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Sosanim, sore hari malam hari ini, maka berbahagialah. Saya mengucapkan selamat berbahagia karena kita hidup berdasarkan hikmat Allah. Allah yang meneguhkan hati untuk menuntut sebuah pengetahuan dan pengertian guna bersandar kepada Tuhan yang adalah menara yang kuat, yang olehnya kita memiliki semangat untuk menanggung penderitaan dan kekuatan untuk memulihkan semangat yang patah, sehingga menjadi teguh menghadapi berbagai macam persoalan hidup, menghadapi tantangan, menghadapi likak-likuk kehidupan yang ada, menghadapi orang fasik dan kebiasaan orang bebal yang tinggi hati dan selalu memfitnah dan sebagainya, menimbulkan perbantahan dengan mengedepankan hubungan yang tidak baik. Tetapi mari kita menciptakan hubungan yang akrab, yang karib, hubungan yang karib yang mendatangkan keselamatan dan damai sejati bagi sesama, mengedepankan hubungan karib yang begitu akrab. Demi apa? Demi membangun diri kita, demi memberkati diri, demi memberkati keluarga dan sesama. Amsal pasal yang ke-18 ayat yang pertama, kita lihat di sana. Amsal 18 ayat 1, orang yang menyendiri mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Dan sampai ayat yang ke-24 ya. Di sana dijelaskan. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Nah, kalau kita terus membaca secara detail dalam Amsal ini, saudara yang dikasihi Tuhan, maka kita akan tahu, kita akan mengerti mana yang akan berpotensi untuk membangun sebuah hubungan yang akrab, hubungan yang karib, hubungan yang baik dengan kita. Mana kita akan tahu di sana mana yang sangat berpotensi justru untuk mendatangkan kecelakaan bagi kita dan bagi dirinya. Dan itu sebabnya sekali lagi kita membutuhkan hikmat. Jadi selamatlah berbahagia karena hidup kita berdasarkan hikmat Tuhan, hikmat Allah, dan harus kita miliki. Yang kedua, ya, selamat berbahagia menjadi orang yang berhikmat. Jadi ketika di dalam Yakobus pasal 1 tadi, kita diarahkan untuk meminta hikmat kepada Tuhan karena kekurangan hikmat. Dan Tuhan sudah menyatakan, Tuhan sudah menunjukkan betapa Tuhan mengasihi saudara dan saya yang telah diselamatkan. Maka Dia memberikan hikmat itu dalam ucapan-ucapannya. Ucapan-ucapan Tuhan mendatangkan hikmat, mendatangkan pengetahuan, mendatangkan kepandaian, kecerdasan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah mendapatkan semua itu. Ucapan-ucapan Tuhan yang adalah hikmat itu sendiri yang memenuhi kehidupan saudara dan saya melalui apa? Firman Allah. Ucapan Tuhan, ucapan Allah itu adalah firman Allah. Ucapan Tuhan yang mendatangkan hikmat itu adalah firman Allah. Yang pada akhirnya kita memiliki pengetahuan yang benar tentang siapa Allah. Pengetahuan yang benar tentang anak Allah, Yesus Kristus.
pengetahuan yang benar tentang firman Allah dan mujizat-mujizatnya, kuasanya, penyertaan manifestasi Allah yang selalu dinyatakan dalam kehidupan gereja Tuhan, ya, mendatangkan kecerdasan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, maka kita harus berbahagia, selamat berbahagia menjadi orang berhikmat. Yang pertama tadi, selamat berbahagia hidup berdasarkan hikmat. Yang ketiga, saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berbahagia hidup dalam Tuhan yang mengaruniakan hikmat. Tidak ada satu manusia pun yang hidup berdampingan dengan kita untuk memberikan dan mengaruniakan hikmat kepada kita, kepada gereja Tuhan. Hanya Tuhan. Ketika kita bergaul karib dengan Tuhan, ketika kita selalu duduk datang kepada Tuhan, di dalam posisi kita berdoa menyembah Tuhan, di sanalah hikmat itu diberikan. Di sanalah Allah mengaruniakan hikmat kepada kita. Jadi hikmat itu adalah bagian dari sebuah peranan penting bagi kehidupan orang percaya, ya. Karena takut akan Allah yang mendatangkan hidup dan memperoleh, kata firman Allah, akal budi dengan pengetahuan serta sikap lemah lembut dan setiap menjalani jalan yang benar dan hidup dalam kebaikan yang diberkati Tuhan, yang nyata dalam rancangan dan penuh semangat dan kerja yang terapi, yang tersusun, yang terencana, rajin, yang terlaksana, di mana ada jaminan untuk menikmati berkat Tuhan. Usaha kita secara melimpah dijamin oleh Tuhan. Nah, dengan demikian, karena hikmat itu sudah melekat di dalam kehidupan orang percaya, maka saudara, kiranya hikmat itu juga demi memberkati kehidupan kita, demi memberkati keluarga kita, demi memberkati sesama kita, sesama gereja Tuhan. Seperti di dalam Amsal pasal 19 ayat 1 sampai 29. Di sana dijelaskan, saudara. Jadi, selamat memberkati dengan menuntun sesama hidup, ya, sesama kita hidup bijaksana, dan kiranya terus itu nampak pada pola pikir kita, sikap kita, dan perbuatan kita yang penuh dengan setia, yang penuh dengan ketaatan, menjalani dengan kesabaran, menjalani dengan rendah hati. Tetapi kita taat di hadapan Tuhan, di mana semua rancangan dan kerja kita pasti akan diberkati oleh Tuhan dengan melimpah, yang memberi kepuasan hidup, sukacita, dan perlindungan daripada ancaman maupun malapetaka. Jadi hikmat Tuhan. Jadi yang ketiga, berbahagia, selamat berbahagia hidup dalam Tuhan yang mengaruniakan hikmat kepada kita untuk mengetahui jalan yang ditetapkannya, guna hidup dengan bijaksana, yang tahu menggunakan telinga untuk mendengar dan mata untuk melihat dan pengetahuan untuk menimbang-nimbang, kehendaknya guna melakukan hal yang benar, melakukan hal yang baik dan yang bermanfaat, di mana setiap rancangan terlaksana. Karena siasat yang benar, sebuah strategi yang benar di hadapan Allah, dengan tindakan yang matang, yang terencana, yang benar-benar sudah matang, siap untuk tempur, untuk mengalahkan kelaliman, kesoliman, dan hal-hal yang energi-energi yang negatif lainnya, sehingga kita akan berhasil membawa hasil yang diberkati dan menjadi berkat bagi kehidupan kita, menjadi berkat bagi keluarga, sesama, dan sebagainya, sesama gereja Tuhan, anak-anak Tuhan. Maka jelas Amsal 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-30 saya simpulkan, selamat memberkati diri, menuntun sesama, hidup dalam hikmat, guna menjadi orang yang baik, guna menjadi orang yang benar, guna menjadi orang yang memiliki hati yang baik, tulus, setia,
dan jujur untuk menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan dan memilih menjauhi perbantahan. Tetapi sebaliknya, kata firman Allah, hidup dalam damai dan gemar bekerja tekun sehingga pada akhirnya memperoleh harta yang diberkati untuk dinikmati dengan penuh berkat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan firman Allah pada sore malam hari ini. Terpuji-pujilah namamu, selalu berikan hikmat kepada kami dan tuntun kami sehingga kami beroleh pengetahuan, pengertian sesuai dengan keinginan Tuhan. Kami mengucap syukur, berkatilah jemaat Tuhan yang ada, berkatilah kami hamba-hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Demikian renungan Sosanim kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Haleluya. Gerejaku adalah rumahku.